pembahasan karya ilmiah yang dimana kami membuat artikel dengan judul penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap hasil belajar biologi pada siswa SMA kelas 10. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini pendahuluan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik dan pembelajaran untuk membangun minat dan pengetahuan serta hasil pembelajaran siswa. Hal ini sudah diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan hal tersebut. Diketahui bahwa proses pendidikan di Indonesia bukan suatu proses yang dilaksanakan secara sembarangan, akan tetapi merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan. Pendidik tidak semata-mata untuk mencapai hasil pembelajaran, tetapi juga mengenai proses pembelajaran siswa dalam memperoleh hasil belajar. Dikutip dari Temengmu tahun 2022 bahwa hasil belajar merupakan tolak ukur dalam menentukan kemampuan siswa dan mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari penilaian hasil akhir evolusi belajar yang disajikan dalam bentuk nilai tes dan nilai non-tes. Peserta didik bukan hanya menguasai materi belajar saja untuk mengetahui intelektualnya, melainkan bagaimana pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik itu dapat membuat peserta didik menjadi termotivasi dalam perilaku yang harus ditampilkan di kehidupan nyata untuk meningkatkan berpikir kritis dalam penyelesaian sebuah masalah. Selanjutnya tentang Project Based Learning yang sesuai dengan judul kami tentang PJBL adalah model pembelajaran yang berkoordinasi kelas dalam sebuah proyek di mana siswa harus membangun pengetahuan dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk. Kemandirian belajar dalam penyelesaian sebuah proyek ini dihadapi merupakan tujuan dari proyek PJBL. Namun kemandirian dalam pembelajaran perlu dilihati oleh guru kepada siswa supaya kebiasaan menggunakan modal pembelajaran PJBL ini. Menurut Rizky tahun 2018 bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar dari keterampilan proses sains siswa adalah model pembelajaran berbasis PJBL. Nah, model PJBL ini lebih mengarahkan peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan guru akan menjadi fasilitator. Sebagai fasilitator guru lebih cenderung pada persiapan awal sebelum pembelajaran seperti media, perangkat pembelajaran dan hal yang diperlukan dalam pembelajaran yang dalam PJBL ini. Proses pembelajaran model ini membiasakan siswa untuk berpikir secara ilmiah. Keunggulan dari model pembelajaran ini adalah di mana memberikan kebebasan untuk siswa merencanakan suatu proyek secara kolaboratif dan akhirnya dipresentasikan di depan siswa. Keunggulan ini disebut diharapkan dapat mengatasi masalah dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan uraian di atas, bahwa kita ketahui bahwa studi latar ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil penerapan model PJBL ini terhadap hasil pembelajaran biologi pada siswa kelas 10 SMA. Baiklah, selanjutnya ke model penelitian. Nah, model penelitian ini kami menggunakan studi literatur yang menggunakan library research atau dikenal juga dengan istilah studi pustaka. Nah, studi pustaka ini atau perpustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencetak, serta mengelola bahan penelitian. Studi literatur kali ini dilakukan dengan mencari pengumpulan berbagai jurnal, buku, artikel yang berbasis online maupun cetak terkait penerapan model PJBL ini. Analisis data yang kami gunakan yaitu teknik deskriptif, yaitu menganalisis isi sumber bacaan yang relevan yang dapat memberi pemahaman terhadap hasil temuan, dan kajian literatur ini digunakan untuk mencari solusinya alternatif mengatasi masalah hambatan guru yang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek pada siswa kelas 10 SMA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas hasil, yaitu pada hasil penelitian yang kami peroleh, yaitu kami peroleh dari kajian pustaka yang didapat dari beberapa jurnal dan juga buku referensi dari media online maupun dari media cetak. Dari tiap referensi tersebut didapat kesimpulan mengenai penerapan model Project Based Learning atau PJBL yang dimana dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 10 SMA.
Berikut adalah tabulasi data yang kami peroleh dari beberapa referensi jurnal dan artikel atau media online maupun cetak yang kami dapat. Yaitu yang pertama pada nama peneliti, yaitu ada Iswahani Hamidah dan Sinta Yulia pada tahun 2021, yang dimana mereka membahas tentang judul efektivitas model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap minat dan hasil belajar siswa. Kemudian mereka menggunakan metode yang digunakan adalah eksperimen semu atau Queen's eksperimen dengan desain berupa randomized control group test post test design. Kemudian dari hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa minat dan hasil belajar pada siswa pada kelas eksperimen kelas 11 IPA 1 itu lebih tinggi daripada kelas kontrol pada kelas 11 IPA 2 dengan nilai sebesar 0,00. Kemudian pada Nurfitra Aulia Ayub dan Suryani Nur pada tahun 2023, mereka dengan judul penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Sidrap. Kemudian metode yang mereka gunakan yaitu menggunakan metode PTK atau penelitian tindakan kelas, yang dimana terdiri dari 4 langkah, yaitu kegiatan planning, acting, observing, dan reflecting. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil hitung dari statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif ini penelitiannya berupa presentasi keberhasilan hasil siklus dengan siklus selanjutnya. Kemudian pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan motivasi belajar peserta didik pada siklus 1 dan siklus 2, di mana pada prasiklus tersebut nilai motivasi peserta didik itu sangat rendah, kemudian sedang dan juga tinggi secara berturut-turut dengan perolehan nilai yaitu 66,65%, 29,41%, dan 8,82%. Yang kemudian dari nilai tadi mengalami peningkatan pada siklus 1 menjadi 32,35%, 23,53%, dan juga 44,12%. Kemudian dari hasil siklus 2-nya terjadi peningkatan motivasi belajar menjadi 5,88%, kemudian 11,76%, dan yang terakhir ada 82,35%. Pada bagian pembahasan, di sini membahas tentang model Project Based Learning, yang dimana dari hasil kajian literatur yang kami bahas tadi pada bagian hasil, ini menunjukkan bahwa penerapan PJBL ini sangat baik digunakan oleh pengajar. Sejalan dengan pernyataan Hidrianto pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis point ini sangatlah membantu dalam merancang metode pembelajaran yang sangat efektif dan juga dapat memenuhi persyaratan dari pembelajaran di sekolah. Kemudian model PJBL ini sangat membantu siswa untuk belajar, yaitu yang pertama dapat membantu siswa dalam pengetahuan dan juga keterampilan yang kuat dan juga bermakna yang diperoleh melalui latihan di kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, dapat memperluas pengetahuan siswa tersebut melalui kredibilitas kegiatan dan kurikulum yang menjadi subjek proses pembelajaran tersebut, dan juga dapat melakukan perencanaan atau penelitian tanpa batas waktu yang sebelumnya tidak ditentukan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman praktis dan negosiasi kognitif interpersonal dalam lingkungan kerja kolaboratif. Kemudian ada pembahasan lagi pada model PJBL yang dimana meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Pada hasil belajar ini terdapat tolak ukur dalam menentukan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dapat dilihat dari penilaian hasil akhir evaluasi,
yang disajikan dalam bentuk nilai tes dan nilai non-tes. Ini kita kutip dari Kamimu pada tahun 2022 dari halaman 24 sampai halaman 25, yang dimana berdasarkan kajian literatur ini melalui berbagai sumber jurnal maupun buku yang telah dibaca dapat diketahui bahwa model PJBL ini sangatlah dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa, seperti yang ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamidah dan Citra pada tahun 2021 halaman 310. Mereka menyimpulkan bahwa hasil uji T-post-test hasil belajar siswa itu terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model PJBL terhadap hasil belajar siswa. Kemudian menurut Apriliani dan Pengayuh pada tahun 2018 halaman 24, pada pembelajaran yang menggunakan model PJBL tersebut juga sangatlah dapat membuat siswa saling bekerja sama dengan anggota kelompoknya, sehingga para siswa tersebut dapat dengan mudah dalam memecahkan suatu masalah atau merancang dan juga dapat menyelesaikan suatu proyek yang diberi oleh guru tersebut. Kemudian pada proyek besar ini juga dapat meningkatkan kemampuan kerjasama dan hasil belajar siswa, yang dimana dapat meningkatkan kemampuan siswa pemecahan masalah yang bersifat kompleks dan membuat peserta didik lebih aktif lagi dalam mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi serta memicu timbulnya sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian dari kesimpulan artikel yang kami bahas, yaitu berdasarkan kajian studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada model pembelajaran proyek besar ini dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas 10 dan juga dapat mengembangkan dan juga meningkatkan hasil belajar siswa pada SMA kelas 10. Sekian presentasi